Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Gimana kabar kalian? Keluarga kalian? Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk berdoa. Ya. Sebelum saya menerangkan ke materi, seperti biasanya, Bu Endang selalu mengajak kalian untuk berdoa. Berdoa yang pertama, semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus corona COVID-19. Kemudian berdoa yang kedua, itu adalah semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, sebelum masuk ke materi inti, di sini akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA biologi. Yang pertama yaitu tujuannya adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, bisa kalian lihat di buku paket bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Untuk sistem penilaiannya itu nanti saya buat di akhir bab saja, mungkin nanti di pertemuan kedua itu nanti saya buat sistem penilaian yaitu tes tulis saja. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah. Anak-anak yang saya sayangi, untuk masuk ke materi bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Di sini yang saya sampaikan yang pertama itu apa arti dari reproduksi. Ya. Reproduksi itu artinya adalah kemampuan untuk mendapatkan keturunan. Itu arti dari reproduksi. Ya. Reproduksi itu adalah kemampuan untuk mendapatkan suatu keturunan. Apabila makhluk hidup tidak bisa mendapatkan keturunan, maka akan mengalami kepunahan. Kemudian tujuan untuk reproduksi itu adalah untuk mempertahankan kelestarian jenisnya, ya, agar tidak mengalami kepunahan. Anak-anakku yang saya sayangi, di sini saya mulai dari diri kalian sendiri, ya. Sebelum saya memasuki bab-bab atau panjang lebar tentang reproduksi, di sini saya tanya dulu pada kalian, ya, bagaimana kalian atau kamu di sini bisa berada di dunia, ya. Kemudian berapa lama kamu berada dalam kandungan ibu, ya. Dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan ibu, ya. Untuk menjawab berbagai macam pertanyaan itu, kita bisa mempelajari banyak hal pada sistem reproduksi ini. Ya. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terlahir di dunia dengan banyak kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk dari Allah yang lainnya. Anak-anak yang saya sayangi, di sini dulu pada waktu kelas 7 sudah saya terangkan yaitu tentang sel, ya. Bagian terkecil dari makhluk hidup itu disebut dengan sel, ya. Masih ingat kelas 7 yaitu bab tentang sistem organisasi kehidupan, ya. Makhluk hidup terkecil, bagian makhluk hidup terkecil itu adalah sel. Kemudian sel-sel yang jumlahnya berjuta-juta, yang punya bentuk serta fungsi yang sama, itu akan membentuk yang namanya jaringan. Kemudian dari berbagai macam atau banyaknya jaringan
yang saling bekerja sama itu nanti akan membentuk suatu organ. Dari organ-organ tersebut, misalnya kalau pada manusia itu ada organ mulut, ada organ hidung, ya, dan sebagainya. Dari organ-organ tersebut saling bekerja sama, ya, itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ juga saling keterkait antara yang satu dengan yang lain, itu nanti akan terbentuk yang namanya organisme, ya. Contohnya adalah sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan makanan, sistem organ transportasi atau peredaran darah, sistem organ ekskresi, ya, masih ingat kelas 8 dulu. Nah, itu semua nanti kalau semuanya sudah terbentuk dan saling berkaitan antara sistem organ yang satu dengan sistem organ yang lain, maka akan terbentuklah yang namanya organisme. Organisme itu pada makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, gimana untuk awal? Paham? Bisa dipahami? Saya kira paham, ya. Ini Bu Endang mengulas pelajaran di kelas 7 dan kelas 8, ya. Soalnya apa? Kelas 9 itu nanti pelajarannya dalam mencakup pelajaran kelas 7 dan kelas 8. Di sini saya lanjutkan dalam sistem reproduksi pada manusia. Ini yang pertama yang dibahas itu adalah tentang pembelahan sel, ya. Pembelahan sel di sini sebelum masuk ke pembelahan yang lebih lanjut atau yang lebih fokus, ini pembelahan sel itu ada 3 alasan. Yang pertama adalah tentang pembelahan sel dalam pertumbuhan, kemudian perbaikan, kemudian pembelahan sel reproduksi. Pembelahan sel dalam pertumbuhan, masih ingat ciri makhluk hidup yaitu pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran, ya, lebih besar, ya, lebih tinggi, itu adalah namanya pertumbuhan. Kemudian untuk pembelahan perbaikan itu contohnya adalah apabila terjadi luka pada bagian organ kita, di mana yang melakukan perbaikan itu adalah pada jaringan, ya. Kemudian yang ketiga itu pembelahan pada reproduksi yang akan kita bahas di bab ini. Pembelahan pada reproduksi ini itu dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis, ya, pembelahan yang terjadi jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk, ya. Sebelumnya mesti kalian tanya, apa itu Bu kromosom? Kromosom itu artinya adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat, ya. Jadi untuk pembelahan mitosis ini artinya adalah jumlah kromosom pada anak itu jumlahnya 46 kromosom atau yang disebut dengan diploid. Sama dengan jumlah kromosom yang terdapat pada induk. Kalau pada manusia itu kromosom yang terdapat pada ayah dan ibu. Maksudnya gini anak-anak. Pada manusia itu terdapat 46 kromosom. 46 kromosom pada manusia itu adalah 23 kromosom dari sel kromosom dari ibu, yaitu jumlahnya 23 yang disebut dengan haploid. Kemudian 23 kromosom itu adalah berasal dari ayah, ya, 23 diploid tambah 23 diploid, akhirnya jumlahnya 46. 46 itu yang disebut dengan diploid. Haploid ditambah haploid jumlahnya menjadi diploid. Kalau 23 kromosom itu namanya haploid, kalau 46 itu namanya diploid. Bisa dipahami? Jadi untuk pembelahan mitosis itu adalah jumlah kromosom pada anak itu adalah jumlahnya sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki